Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1974 berlangsung di lapangan upacara Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta. Upacara khidmat ini diawali dengan pembacaan Pancasila oleh Ketua DPR, pembacaan piagam oleh Menteri Agama Mukti Ali. Kemudian Presiden Soeharto mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa untuk arwah pahlawan revolusi dan kita yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat tema tema 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sebetulnya dalam diskusi keseharian ya, baik itu diskusi di kalangan akademik atau di masyarakat, itu seringkali menjadi pertanyaan begitu ya. Masih relevankah begitu 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Nah, terus di samping itu Pancasila itu kan di samping diperingati hari kesaktiannya, juga sekarang diperingati 1 Juni itu sebagai hari kelahirannya. Berarti ini luar biasa ya, Pancasila itu sangat luar biasa. Kelahirannya diperingati 1 Juni dan kesaktiannya juga diperingati 1 Oktober ya. Nah, tapi saya sekarang akan lebih fokus membahas berbagai alasan begitu ya, atau alasan-alasan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan saya langsung menjawab aja begitu ya, bahwa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila itu masih relevan ya. Masih sangat relevan. Nah, kenapa saya mengatakan masih relevan begitu ya? Nah, sebab begini, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki satu alasan historis ya. Ini memiliki alasan historis. Nah, alasan historisnya itu salah satu di antaranya lahirnya 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena ini melihat dari kronologi kejadian yang diawali tanggal 30 September 1965. Indonesia mengalami prahara nasional, yaitu terjadi prahara nasional. Nah, seperti sudah sahabat-sahabat ketahui ya, ini kan prahara tanggal 30 September 1965 itu bukanlah hal yang sifatnya sederhana, tapi ini satu tindakan yang sangat biadab ya. Tindakan yang sangat biadab karena telah gugur para petinggi TNI Angkatan Darat, 6 jenderal dan 1 perwira menengah. Nah, dan secara historis ya, upaya-upaya untuk
merubah dasar negara oleh gerakan 30 September itu, ternyata ini bisa diatasi dengan kesigapan dari Mayor Jenderal Soeharto yang ketika itu sebagai Pangkostrat. Nah, makanya tanggal 1 Oktober sampai tanggal 4 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto itu betul-betul mengkoordinasikan dengan staf-staf militer pada waktu itu. Sampai RPKAD dilibatkan di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk menumpas kebiadaban gerakan 30 September. Nah, pada waktu itu bisa diselesaikan. Sekalipun ya nanti ada kronologi waktu yang lebih panjang begitu ke depan untuk penumpasannya. Nah, makanya saya berani mengatakan secara historis 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila sangat relevan untuk tetap dipertahankan. Karena ya alasan historisnya itu. Ternyata gerakan 30 September itu tidak mampu merubah Pancasila dengan ideologi komunisme. Nah itu, kata kuncinya itu. Jadi tujuan dari gerakan 30 September itu kan ingin merubah Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, itu ya. Nah, tapi ternyata gerakan 30 September ditumpas dan tidak mampu untuk merubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Itu yang pertama ya. Nah, terus di alasan yang kedua, kalau tadi saya katakan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila memiliki landasan historis. Nah, terus sekarang landasan yang kedua adalah landasan politis ya, landasan politis. Nah, mungkin sahabat-sahabat bertanya, apa sih sebetulnya landasan politis 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Nah, kalau menurut pandangan saya ya, kenapa Orde Baru pada waktu itu menetapkan 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Nah, itu secara politis hanya untuk melegitimasi ya, untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru, agar Orde Baru pada waktu itu betul-betul diharapkan kehadirannya oleh rakyat Indonesia dengan tetap eksis mempertahankan ideologi Pancasila. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, kalau alasan politis 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila, yaitu hanya dijadikan sebagai alat legitimasi untuk memperkuat kekuatan atau kekuasaan Orde Baru. Nah, selanjutnya perlu juga kita melihat ya bagaimana ketika Pancasila dibumikan kembali pada pemerintahan Orde Baru, dibumikan kembali ya, artinya disosialisasikan kembali, karena memang ideologi Pancasila itu betul-betul untuk mengkanter ideologi-ideologi yang datang dari luar. Nah, makanya pemerintah Orde Baru pada waktu itu untuk memperkuat Pancasila itu melakukan satu program yang disebut dengan P4.
Nah, mungkin sahabat-sahabat juga yang pernah sudah dewasa begitu pada masa Orde Baru akan tahu apa itu P4. P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, pada waktu itu betul-betul secara struktural dari pusat, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, setiap pegawai negeri harus mengikuti pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut dengan P4. Nah, dan ketika itu tidak cukup dengan diadakannya program P4. Juga pemerintah mengeluarkan jargon-jargon politik. Misalnya kalau kita berperilaku harus sesuai, harus konsekuen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu selalu didengung-dengungkan. Nah, jadi ketika jargon-jargon politik bahwa kita hidup di Indonesia harus konsekuen melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ini semakin menguatkan posisi Orde Baru. Semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Orde Baru. Nah, tapi sungguh ironis ya, sungguh ironis. Dalam 32 tahun pemerintahannya Orde Baru, sungguh ironis. Tapi kenapa Pancasila diperkuat keberadaannya dengan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila? Artinya dengan adanya penataran ya. Pegawai ditatar, masyarakat diberikan penataran. Dan ada jargon-jargon politik untuk memperkuat posisi Pancasila. Seperti tadi saya katakan, harus kita berperilaku harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Seperti itu ya. Tapi kenyataannya atau ironisnya, kok kenapa Orde Baru yang sudah betul-betul menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup, pandangan hidup, dan sebagai dasar negara, tapi kok kenapa korupsi pada waktu itu terjadi secara masif ya, terjadi secara masif dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bahkan pada waktu itu, pada masa Orde Baru, terjadi juga banyak pelanggaran HAM ya. Nah, ini ironisnya di sini. Kalau kita melihat misalnya kepada fakta-fakta tersebut, yang namanya korupsi itu kan tidak berarti sama dengan tidak melaksanakan ya perintah-perintah dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak secara murni dan konsekuen. Dan juga terjadinya pelanggaran HAM. Itu juga tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, makanya saya suka berpikir ya. Suka berpikirnya begini. Pancasila sebagai dasar ideologi negara, ya, pada intinya itu hanya dijadikan alat politik, begitu ya. Hanya dijadikan alat politik. Nah, ini ironisnya itu hanya dijadikan alat politik untuk atau hanya sekedar untuk melegitimasi dari kekuasaan dari suatu orde yang sedang memerintah. Bahkan sampai sekarang juga begitu. Sampai sekarang juga Pancasila itu selalu dijadikan alat politik untuk melegitimasi satu orde pemerintah. Sedikit-sedikit misalnya membuat kita pelanggaran tidak sesuai dengan Pancasila. Sedikit-sedikit misalnya terjadi pelanggaran di berbagai lini bersektor tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi
kita kembali ke awal ya. Saya memberikan satu jawaban yang tegas. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu masih relevan ya. Masih sangat relevan untuk diperingati. Karena walau bagaimanapun kronologi Pancasila 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila itu didasarkan kepada satu gerakan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September atau yang disebut dengan G30 SPKI yang jelas-jelas ingin merubah, ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia yang Pancasila dengan paham komunisme. Jadi kita sekarang harus betul-betul memperkuat ya sekrup-sekrup persatuan, kesatuan. Jangan sampai Pancasila itu selalu dijadikan ajang permainan begitu ya. Hanya selalu dijadikan jargon-jargon politik. Tapi mereka yang selalu mengagung-agungkan Pancasila, malah ironisnya di sini. Ironisnya mereka itu sangat jauh perilakunya dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Nah, jadi untuk tahu begitu ya, bagaimana Pancasila bisa membumi di Indonesia, tetap kita harus bisa memahami bagaimana Pancasila itu digali. Pancasila lahir dalam satu proses historisitas yang sangat panjang. Nah, jadi itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Hanya saya sekali lagi menekankan, saya masih sangat setuju lah kalau Pancasila diperingati di dua hari kekuatannya. 1, hari lahirnya yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, yang nyaris di masa Orde Baru itu hari lahirnya Pancasila itu dihilangkan. Bukan nyaris, memang tidak diperingati. Justru yang diperingati pada masa Orde Baru itu tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita tidak boleh menghilangkan sejarah ya. Tidak boleh menghilangkan sejarah. Ya 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, ya peringati, kita harus konsekuen. Kalau 1 Oktober Pancasila memang tetap eksis ya, tidak tergoyahkan oleh ideologi yang lain, ya peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sekian sahabat, sedikit berbagi ilmu lah, berbagi kebahagiaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.